Informasi kali ini berkaitan dengan KIP kuliah di Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang. Kita sudah coba ajukan pertanyaan ke helpdesk-nya UNES berkaitan dengan KIP kuliah jalur mandiri. Kita bertanya, ada 2 jalur seleksi mandiri di UNES, yakni SM Prestasi dan SM Reguler kan gitu. Apakah bisa KIP kuliah kan gitu? Dan jawaban dari CS-nya Admisi dan Layanan Terpadu UNES, mohon maaf, untuk seleksi mandiri prestasi UNES tidak menggunakan KIP kuliah dikenakan UKT kategori 1 dan 2. Dan untuk SM reguler silahkan dapat mendaftar KIP kuliah dan SM reguler secara bersamaan melalui websitenya KIP kuliah. Artinya ini merupakan jawaban dari helpdesk-nya UNES bahwa UNES membuka peluang bagi teman-teman yang pengen mendaftar KIP kuliah di jalur mandiri regulernya. Dan ini adalah informasi resmi dari Instagramnya UNES Semarang bahwa tahun ini UNES mendapatkan kuota 1828, kurang lebih ini kembali ke kuota normal atau tradisional mereka di tahun 2022 juga berkisar di angka 1800-an, dan ini merupakan kuota yang terbanyak ya gitu ya, kalau bisa dibandingkan dengan PTN-PTN yang ada di Jawa Tengah. Ya mungkin yang agak bisa menyaingi itu adalah UNS Surakarta. Nah, di sini kabar gembira nih untuk calon mahasiswa UNES angkatan 24, kuota KIP kuliah 1828 dan diperuntukkan untuk calon mahasiswa berprestasi tetapi berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian tidak perlu bayar UKT dan dapat uang saku 950.000 per bulan. Lalu terdistribusi untuk mahasiswa SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Jadi ini terkonfirmasi bahwa teman-teman yang mau daftar jalur mandiri regulernya insya Allah bisa dapat bagian kuota KIP kuliah. Di samping KIP kuliah, UNES juga akan menyalurkan 118 beasiswa adik, 8 beasiswa difabel, dan 554 beasiswa non-KIP kuliah. Silahkan teman-teman yang mau daftar simak informasinya di unes.ac.id/admission. Nah, kita kalau ke websitenya ini jalur seleksi mandiri itu ada prestasi, ada reguler. Sebagaimana yang disampaikan CS-nya tadi, katanya prestasi tidak bisa ya gitu ya. Tapi tergantung nanti juga bisa jadi dengan kuota yang relatif banyak, UNES juga bisa mendistribusikannya ke seleksi mandiri prestasi. Informasi yang CS ketahui barangkali belum tentu lengkap kan gitu. Tetapi memang rekomendasinya di seleksi mandiri reguler yang pasti ada KIP kuliahnya. Kita coba aturannya. Nanti tutorialnya setelah video inilah kita pisah gitu ya, biar ada 2 video membahas berkaitan dengan seleksi mandiri KIP kuliah di UNES. Ini persyaratannya lulusan 22, 23, 24 gitu ya. Kemudian ada juga ya, sanggup memenuhi kewajiban membayar UKT dan IP. Bagaimana KIP kuliah? Ya kalau kalian mendaftar dengan KIP kuliah, nomor KIP kuliah kalian masukkan, kemudian nanti keterima, kemudian diverifikasi dapat KIP kuliah, ya nggak usah mikir UKT dan mikir IP, secara otomatis gratis. Sebagaimana kita sudah pernah sampaikan bahwa jalur mandiri di PTN-PTN yang sudah deklarasi secara jelas ada KIP kuliahnya, ya tentu UKT dan uang pangkal nggak usah dipikirkan, secara otomatis harus dan wajib gratis bagaimana ketentuan KIP kuliah. Karena tidak boleh ada tagihan lain-lain kalau kampusnya sudah bilang ini program KIP kuliah. Syarat khusus mengikuti seleksi pada jadwal yang ditentukan gitu ya. Untuk prodi kedokteran wajib mengikuti tes MMPI dan tes kesehatan, lalu studi keolahragaan dan kesenian wajib ikut uji keterampilan secara offline, lalu jika peserta dinyatakan lulus wajib memiliki surat kesehatan yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Kesehatan UNES atau rumah sakit pemerintah. Biaya pendaftarannya, nah KIP kuliah gratis atau bayar Kak? Yang pelamar KIP kuliah bayar. Jadi saya tegaskan bahwa mayoritas PTN walaupun buka KIP kuliah itu biaya pendaftarannya bayar teman-teman. Jadi jangan kaget kalau waduh harus korban uang gitu ya. Itu resiko
salah siapa, kalian tidak diterima di jalur sebelumnya, kan gitu. Kemudian ini tarifnya ya untuk Sosum 300.000, atau Saintek ya 300.000. Kemudian kalau campuran itu 350.000. Kemudian pendaftarannya sampai dengan 5 Juli untuk gelombang pertama sudah dibuka sejak 19 April. Gelombang kedua 1 sampai 19 Juli. Jadi teman-teman yang nunggu pengumuman SNBT pun masih bisa daftar ya. Daftar KIP kuliah jalur seleksi mandirinya UNES gitu. Kemudian pencetakan kartu 5 sampai 7 Juli, UTBK secara offline, jadi ada tesnya ke UNES untuk gelombang 1 6 sampai 8 Juli. Kemudian tes MMPI untuk prodi kedokteran 11 sampai 12 Juli. Kemudian pendaftaran tes portofolio 3 sampai 28 Juli. Kemudian tes portofolio 24 sampai 30 Juli, pengumuman 13 Juli untuk gelombang pertama dan 23 Juli untuk gelombang kedua. Ini masa registrasinya, nanti kalian cek sendiri. Tata cara pendaftaran tentu ngisi data, ngisi biodata, program studi, kemudian bikin pembayaran, lalu dibayar, kemudian mengunduh borang kesanggupan bayar UKT dan SPI-nya untuk KIP kuliah bisa dipilih yang paling rendah ya. Kemudian mencetak kartu pendaftaran seleksi mandiri, mencetak kartu ujian, dan mengikuti tes. Tes portofolio ini untuk yang prodi-prodi keolahragaan dan kesenian. Pelaksanaan seleksi ini offline ya, pukul 8, sesi pertama pukul 8, sesi kedua pukul 11, sesi ketiga pukul 2 sore. Materinya meliputi tes potensi akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris dengan model penilaian skor 4 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban yang kosong dan -1 untuk jawaban salah. Peserta hadir di lokasi 40 menit sebelum tes. Lalu untuk program studinya nanti dipastikan prodinya akreditasinya ya, karena KIP kuliah sangat melihat akreditasi gitu ya. Jangan sembarangan ambil prodi yang belum terakreditasi, kan seperti itu. Bagian biaya pendidikan bisa dicek ya. Kemudian ketentuan lain coba tidak ada ya informasi yang lebih penting ya. Intinya silahkan nanti dicoba bagi yang mungkin tidak berkesempatan keterima, karena ini merupakan kesempatan terakhir ya jalur mandiri bagi teman-teman yang berminat untuk kuliah di Universitas Negeri Semarang, kampusnya para guru.